Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. 3. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 kepada seluruh jemaat Maranatha Kauwa. Tuhan memberkati. Salam. Maranatha Pau Ri Dunku Maranatha Kauwa. Selamat bangkit tahun 2021. Baik, selamat mengantung tahun 2020 bersama. Menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Maunde arwaku, mawongko laroku. Oleh hinado, ue Yesu Kristu. Tagala 25, pula 20 karua. Tauruan somo karua puluh. Kime emalu kaironso tidubu mami. Ipo kami ura. Kasih kime marasai tububu. Kime emalu avedo iwe Yesu. Kada poko moleo salamami. Awe ilaron suruga. Ka ipe karia kami pihak. Kime mau kay bawa kawi hawean tahun baru. Tagala asa, pula ko asa. Tahu ruang somu ka 20 ke asa. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, selamat malam, salam damai Natal untuk kita sekalian. Shalom. Ibadah Natal Jemaat Maranatha Kauwa malam ini yang masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing, tetap pada protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan dalam hikmatnya, kita bijak menjaga imun kita. Persekutuan Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai umat yang senantiasa merasakan anugerah penyertaan dan penyelamatan Allah, patutlah kita mempersembahkan pujian syukur kita bahwa setahun yang hampir berlalu ini, kita jalani kehidupan seiring dengan pandemi COVID-19, kalau kita ada sampai saat ini, di malam Natal ini, itu semua bukan karena kekuatan kemampuan kemanusiaan kita. Hanya kuasa kasih Allah yang menuntun, menyertai, dan memberkati kita. Penyertaan kuasa kasih itu pula yang kita rayakan malam ini. Lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ibadah malam ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio Sarjana Teologi. Memulaikan ibadah, lampu dipadamkan.
kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Semangatanmu kirimkan di hati yang beku, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Jemaat disilahkan berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Damai sejahtera Allah beserta dengan umat sekalian. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Natal membawa kita untuk mengingat kehidupan manusia di Taman Eden. Taman yang menawarkan kebahagiaan dan sukacita. Namun iblis menggoda manusia. Keserakahan, kemunafikan, keegoisan menguasai diri manusia. Dosa merasuki umat ciptaannya yang termulia. Kita nyanyikan pujian tunjukkan kuasa-Mu. Kehendak-Mu, tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabur celah noda dosa seakan melebihi kuasa
kuasa yang ada di tanganmu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di masa pandemi ini, terjadi kenaikan tingkat perceraian dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Siapa yang salah jika keluarga-keluarga Kristen tidak lagi hidup rukun dan damai? Nyawa melayang, manusia saling membinasakan, merampas milik orang lain, merusak alam. Sungguh manusia tidak lagi takut dan malu pada penciptanya. Ya Kristus, pulihkan kami orang yang berdosa ini dari virus corona yang belum berakhir, dari amarah dan benci yang berdiam dalam hati kami. Padamu ya Yesus, ada pengampunan yang membaharui hidup kami. Amin. Mari kita nyanyikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sangat dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sukacita atas janji keselamatan Allah. Umat yang diberkati, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengampun. Perjanjiannya terus berlanjut dengan menubuatkan janji keselamatan itu serta menggenapinya untuk kehidupan yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Matius 1 ayat 21 sampai 22. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Demikianlah kasih Allah yang besar itu,
nyata melalui kelahiran Yesus Kristus. Siapa yang percaya tidak akan binasa. Sidang masa raya Natal, mari kita nyanyikan Siapa Gerangan Sang Raja. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lapin, mari melihat, nyanyikan sorak perdam kita bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak perdam kita bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai membawa terang abadi, sekarang lahir surga bernyanyi. Nyanyikan sorak perdam kita bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak perdam kita bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Sidang masa raya Natal yang bersukacita, terang Kristus menyinari hati kita. Sebab itu hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jemaat disilahkan berdiri. Lampu dipadamkan. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berbijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Dikasihi oleh Tuhan, kami sampaikan kepada jemaat sekalian yang menyediakan lilin Natal di rumah-rumah, kiranya nanti akan dinyalakan pada saat pujian Malam Kudus. Mari kita nyanyikan Malam Kudus dalam 3 bahasa. Oh
Jemaat disilakan duduk kembali. Lampu dinyalakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam pelayanan firman, mendengar sabda kebenaran Allah di malam Natal ini. Sebelumnya kita dahului dengan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kekuatan kami, sumber sukacita orang percaya, di malam Natal ini terhimpun kami dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan, merayakan Natal Yesus Kristus. Ada pujian kemuliaan bagi nama Allah, dan saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan lagi firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah atau di sub-sub kelompok. Dengan sukacita kami menyambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca, renungkan pada saat ini, itulah yang terdapat dalam Injil Matius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Di bawah judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Pujian kemuliaan bagi nama Allah. Trio keluarga dengan penuh kasih disilakan. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja, Hosana, Hosana, Hosana. Telah tertulis di dalam firman-Nya tentang kisah kelahiran anak manusia.
dosa. Dunia mengagungkan, dunia menggemparkan, semua bersorak dan sambut kedatangannya. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja, Hosana, Hosana, Hosana. Telah tertulis di dalam firman-Nya tentang kisah kelahiran anak manusia di dalam palungan, di kandang yang hina. Disitulah kelahiran sang penebus dosa. Dunia mengagungkan, dunia menggemparkan, semua bersorak dan sambut kedatangannya. Sambut kedatangannya. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja, Hosana, Hosana, Hosana. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat malam, salam sehat. Selamat kita merayakan Natal Yesus dalam tema dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Seluruh jemaat Maranatha KUA kelompok 1 sampai 9 dan umat Kristen lainnya Tabea. Dari anak kecil sampai orang-orang tua lanjut usia, Shalom. Puji Tuhan, syukur kepada Bapa di sorga, kita masih dapat merayakan ibadah Natal pada malam hari ini. Kalau di beberapa negeri sudah dikelilingi dengan turunnya salju pada malam Natal, tapi kita di Tanah Poso ini masih dikelilingi dengan virus corona. Luar biasa, virus corona telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Secara intern sangat terasa di lingkungan keluarga. Antara lain, angka kekerasan dan perceraian dalam keluarga meningkat. Ada duka cita atas kepergian anggota keluarga korban COVID-19. Banyak orang yang di-PH-kan atau dirumahkan, dan secara sosial kemasyarakatan terjadi peningkatan ujaran kebencian, radikalisme agama dan sebagainya.
Sungguh betapa besar pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat pandemi di tahun ini. Namun di sisi lain ternyata juga menggali pesan positif di dalamnya. Antara lain yang pertama, dengan adanya virus ini membuat kita sadar kita semua sama di hadapan Allah dan sesama. Virus tidak memilih agama, tidak memilih umur, suku, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Sebab itu kita butuh orang lain untuk saling menguatkan dan menopang. Dan sisi positif yang kedua, dengan adanya pandemi di tahun ini, kita semakin sangat bergantung pada pertolongan Tuhan. Berbagai upaya pengobatan dilakukan, tapi tanpa campur tangan Tuhan, semua menjadi sia-sia. Sidang Masyarakat Natal yang bersukacita, tahun 2019 yang lalu, tak seorang pun menduga, termasuk paranormal, kalau kita akan merayakan Natal dengan cara seperti ini. Secara virtual, melalui media televisi ataupun channel YouTube. Tapi inilah yang terjadi. Kita harus kuat dan berhikmat untuk bisa melewati perkara yang mendunia dan berkepanjangan ini. Dan memang pergumulan itu harus dihadapi, tidak hanya sebatas diratapi. Saudara-saudara, situasi dan kondisi pergumulan juga pernah dihadapi oleh Yusuf, seorang anak muda yang lahir di Bethlehem tapi dibesarkan di Nazaret. Ia memiliki sifat tulus hati, rendah hati, bahkan setia beriman pada Allah, dan Yusuf dikenal sebagai seorang tukang kayu. Persekutuan ibadah Natal yang diberkati, dalam tradisi adat Yahudi, ada 3 tahap yang harus dilewati untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Yang pertama, masa perjodohan, atau itu dilakukan ketika masih kecil. Yang kedua, masa pertunangan. Dan yang ketiga, masa atau tahap pernikahan. Dan dalam kisah bacaan kita saat ini, Yusuf dan Maria sudah berada di tahap yang kedua, masa pertunangan. Dan ketika berada di masa pertunangan ini, ternyata Maria sudah hamil di luar nikah. Tetapi Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Allah. Dengan pergumulan ini membuat Yusuf berencana secara diam-diam untuk memutuskan hubungan mereka. Mengapa? Sebab dalam adat Yahudi saat itu, kalau seorang hamil sebelum menikah, hal itu adalah aib besar bagi dirinya dan keluarganya. Yusuf juga tidak ingin Maria mendapat malu di muka umum. Dan secara adat, jalan keluar jika dia tidak bersedia untuk kawin, maka hubungan mereka itu harus diputuskan. Dan ternyata itulah yang ada di benak Yusuf. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebab itulah malaikat Tuhan datang menjumpai Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, jangan takut. Jangan takut untuk menerima Maria sebagai istri yang sedang hamil oleh karena Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, takut adalah perasaan gelisah, cemas, gentar menghadapi sesuatu. Dan itu sementara dirasakan oleh Yusuf. Ada perang batin dalam diri Yusuf waktu itu untuk mengambil sebuah keputusan yang sulit. Mengambil pilihan yang terbaik dari yang baik. Namun malaikat Tuhan hadir meneduhkan dan menguatkan hati Yusuf untuk menerima Maria sekaligus menerima bayi Yesus Sang Immanuel yang telah dinubuatkan menjadi penyelamat manusia yang berdosa.
Saudaraku, dari perjumpaan melalui mimpi itu, Yusuf mengimani bahwa Tuhan akan menyertai dia menghadapi masalah yang berat waktu itu. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan dirinya menanggung beban melebihi kekuatannya, karena Allah ada bersamanya. Nah, kita ambil contoh saja, kalau ada anak kecil yang dibiarkan tinggal di rumah pada malam hari sendiri, dia pasti akan merasa takut. Tapi kalau dia tahu di rumah itu ada orang dewasa, ada seseorang di samping dirinya, tentu dia tidak lagi akan merasa takut. Dia akan merasa tenang karena dia tahu ada orang yang bersamanya waktu itu. Sidang sukacita Natal yang seiman, orang yang tidak siap dan merasa takut menghadapi pergumulan dapat membuat dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Tapi luar biasa Yusuf dalam mengelola perasaannya, mengendalikan dirinya, bahkan membuka hatinya untuk mau dipakai oleh Tuhan. Dia dapat melewati pergumulan tanpa melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, berhati-hatilah juga. Dampak pergumulan akibat COVID-19 ini bisa membuat manusia atau kita ini dapat menjadi rapuh baik secara fisik maupun psikis. Di mana orang dapat menjadi putus asa oleh karena beratnya beban dan bisa berdampak pada kondisi tubuh yang lemah sehingga mudah terinfeksi virus, bahkan kita bisa meninggal. Tapi di sisi lain, pergumulan akibat COVID-19 ini bisa berdampak membuat orang menjadi serakah. Karena itulah tema Natal sekaligus bacaan kita saat ini semakin mengokohkan iman percaya kita pada Yesus Sang Immanuel. Kepercayaan kita pada Yesus selama ini tidak sia-sia, bahwa Ia beserta dengan kita umatnya. Bahkan Ia beserta dengan orang-orang yang sementara dalam berbeban berat menghadapi pergumulan hidup. Kita ingat Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Persekutuan Bapak Ibu, pemuda remaja dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Di malam Natal ini ada pesan firman bagi kita sekalian melalui bacaan. Yang pertama, bukan hanya Yusuf atau Maria yang dipakai sebagai alat Tuhan, tapi saya, Bapak Ibu sekalian, kita semua pengikut Yesus juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksiannya. Tuhan tahu persis siapa diri kita, siapa keluarga kita, untuk mewartakan kabar baik bahwa Yesus Kristus Juru Selamat bagi umat manusia yang berdosa ini. Karena itu kita jangan pernah kecewa dengan cara Tuhan membentuk dan memakai kita. Pesan yang kedua, belajar dari Yusuf. Dia melewati pergumulan bersama dengan Tuhan, bersedia mengikuti kehendak Tuhan. Jadi mari kita bergumul bersama Tuhan. Jadi ketika kita berhadapan dengan beban-beban hidup, tekanan hidup, mari kita bergumul bersama Tuhan. Bukan bergumul bersama botol-botol, mabuk-mabukan, judi, apa saja yang mengikuti kehendak hati kita. Tapi sebaliknya, ikutilah kehendak hati Tuhan. Yusuf rendah hati dan mau membuka hati untuk dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga dia dapat melanjutkan rencananya sampai pada pernikahan. Pesan yang ketiga, jangan kita pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup ini.
Ia setia beserta dengan kita dalam sukacita kebahagiaan, apalagi dalam pergumulan kita. Penyertaan Allah tak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, selamanya. Jangan takut, Allah beserta kita, beserta seisi rumah kita, beserta anak-anak cucu cece kita. Selamat kita merayakan Natal Yesus Kristus Sang Immanuel beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, di malam Natal ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Allah sumber berkat hidup ini. Karena itu kita akan memberi persembahan pundi dan palungan, dan kami terus menghimbau supaya kita tetap melakukan persembahan syukur pundi dan palungan dengan secara teratur, dengan secara tertib, sambil kita menyanyikan Gita Sorga Bergema. Sidang sukacita Natal yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa, syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami belajar dari kehidupan Yusuf yang menghadapi pergumulan dengan melibatkan Tuhan. Dengan melibatkan Tuhan, dia memiliki keyakinan yang sungguh bahwa Allah beserta dengan dia untuk menghadapi pergumulan yang diperhadapkan kepadanya. Ini menjadi keyakinan kami, umat yang mengaku percaya kepada Kristus, bahwa menjalani hidup kami di dunia ini tidak selamanya
kami berada dalam berkat-berkat kebahagiaan, sukacita, kesuksesan, tetapi juga berhadapan dengan pergumulan. Dan Tuhan tolong supaya kami selalu membuka hati untuk mau dikuasai oleh Roh Allah. Benar-benar kami mau meminta hikmat bergumul dengan Tuhan, sehingga kami keluar sebagai pemenang, mengikuti kehendak hati Tuhan dan bukan kehendak hati kami sendiri. Hamba-Mu membawa jemaat Maranatha Kawua, kelompok pelayanan 1 sampai 9, baik yang ada di rumah masing-masing, yang ada di sub-sub kelompok, yang boleh beribadah merayakan malam Natal ini. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, orang-orang tua lansia, bapak ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak. Mereka ada dalam sukacita, bahkan ada dalam kehidupan yang rukun dan damai, menikmati sukacita Natal di tahun ini. Ya Tuhan, kami mengingat anggota jemaat yang sakit, yang ada dalam masa-masa pemulihan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang sementara karantina akibat terkonfirmasi virus corona, mereka yang sedang bergumul dengan rupa-rupa keadaan hidup. Doa kami juga untuk orang-orang tua lanjut usia dan anak-anak yang rentan dengan virus corona ini. Semua ya Tuhan, dengan masing-masing pergumulan mereka, hamba-Mu membawa, mohon kiranya kuasa Roh-Mu, hikmat-Mu Tuhan, menaungi mereka semua, memberi kekuatan dan kemampuan, melewati masa-masa sulit, bergumul bersama Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah tubuh mereka, bahkan kehidupan mereka semua. Sesungguhnya Allah beserta dengan saudara-saudara terkasih kami yang bergumul dengan rupa-rupa keadaan hidup. Ya Tuhan, sampai hari ini kami masih berada hidup berdampingan dengan virus corona. Doa kami untuk tim dokter, tim medis, tim COVID pemerintah dalam berbagai upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan untuk kesehatan dan kekuatan, termasuk kerinduan kami ya Tuhan, jika Engkau berkenan di tahun yang baru 2021, kiranya vaksin boleh hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini yang membutuhkan kesehatan dan kekuatan. Dengan adanya vaksin, kami boleh menikmati pemulihan, kekuatan, kekebalan tubuh, imun kami kuat, terlebih juga iman kami kuat, sehingga kami aman dari virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, situasi yang aman dan damai ketika kami beribadah merayakan Natal. Kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Bahkan ya Tuhan, terima kasih juga Bapak Ibu, saudara-saudara, para pelayan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Segala kelelahan pengabdian mereka, ketulusan hati melayani, apapun peran kami masing-masing, kiranya ada dalam berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami telah memberi persembahan syukur, pundi dan palungan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami, persembahan seisi keluarga kami, berbau harum di hadapan Allah, dan boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, kami akan terus mewartakan bahwa Yesus kami sungguh luar biasa, Sang Immanuel, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, menebus dosa-dosa kami manusia. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau layakan kami di sepanjang mengakhiri tahun 2020 ini,
ada dalam suasana sukacita keberkatan dari Tuhan, dan Tuhan memperkenankan kami memasuki tahun yang baru, tahun karunia Allah 2021. Ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami, ibadah dan penyembahan kami, puji-pujian kami, bahkan firman-Mu. Dan kami lakukan ini semua untuk kepujian bagi nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sidang sukacita Natal, mari kita nyanyikan Bethlehem di tanah Yudea. Bethlehem di tanah Yudea, seperti nubuat para nabi, dalam palungan di kandang yang kecil lahir juru selamat manusia. Ditandai sinar bintang terang, petunjuk bagi orang hantu. Para kepala sujud menyembah, malaikat pun bernyanyi merdu. Glory haleluya, haleluya, puji Dia. Glory haleluya, nyanyikan kidung pujian. Glory haleluya, haleluya, pujilah Dia. Juru selamat bawa damai di dunia. Glory haleluya, haleluya, puji Dia. Glory haleluya, nyanyikan kidung pujian. Glory haleluya, haleluya, pujilah Dia. Juru selamat bawa damai di dunia. Disilakan kita semua berdiri. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari kita nyanyikan pujian Jingle Bells sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Jingle bells, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi, soraklah.
Terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya damai sejahtera Kristus dan rahmat Allah atas kamu, memberkati dan menganugerahkan kesehatan, serta Sang Immanuel menyertai Jemaat Maranatha Kauwa dari kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 9 dengan rohnya yang kudus, sekarang sampai selamanya. Amin. Kita nyanyikan ambil sambil bertepuk tangan. Amin. 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 Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kabar gembira bagi kalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Demikian ibadah malam Natal malam ini. Semoga berita sukacita Natal akan memaknai kehidupan kita, hidup percaya dan beriman kepada Allah yang adalah Immanuel. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun anugerah Tuhan 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kami yang bertugas hari ini mengucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.